Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Oke, sebelum kita masuk ke video kali ini, saya mau disclaimer dulu. Saya di sini nggak pernah ada kata-kata kasar buat siapapun, buat yang komen, buat yang menonton video ini. Kami di sini hanya menjelaskan saja. Nah, salah satunya tentang yang akan kami sampaikan berikut ini. Jadi, kalian harus benar-benar mencerna ya. Jangan bilang kami ini berkata kasar atau apapun. Oke, ini soal Persija. Gue jelasin ya di sini ame kalian yang otaknya setengah, yang kudu dijelasin aja kalau apa-apa tuh. Kemarin gue bikin video soal Messi Doro yang katanya dibidik sama Thomas Tuchel. Gue dikatain jelekin Persija. Sorry ya, kagak ada sejarahnya gue jelekin Persija. Justru gue mau nanya nih sama kalian yang komentar kemarin. Kalian yakin kalian Jackmania? Kalau kalian Jackmania, berarti kalian tahu dong apa yang tengah terjadi di Persija saat ini. Gue bilang kemarin kan, daripada Persija nebusin si Messi Doro di Persis Solo yang harganya mahal dan juga gajinya selangit, terus akhirnya apa? Persija kehabisan duit terus nunggak gaji dan permainan Persija loyo, yang mending cari yang gratisan tapi gaji lancar. Kok gitu aja lu pada protes sih? Sekarang gue tanya sama kalian tahu kagak kenapa Persija musim ini sampai kayak gini, sampai susah nebus 4 besar? Nah, tahu kagak kenapa permasalahannya? Bukan permasalahan ini itu, tapi permasalahan di manajemennya. Persija itu nih, kalau kalian tahu nih bocil-bocil dari zamannya gue masih sekolah dulu, Persija itu kalau mau main ame tim manapun pasti ditakutin. Tahu nggak kagak lo? Nah sekarang jangankan ame tim papan atas, ame tim papan bawah aja dia dianggap remeh. Apa kagak nyesek tuh? Apa masalahnya? Masalahnya cuma satu, manajemennya yang bobrok. Lu tahu kagak hampir semua pemain Persija belum digaji? Kagak tahu kan lu? Persija jadi kayak gini tuh lantaran pemain tuh mainnya ogah-ogahan, sebab mereka gajinya seret. Gara-gara apa? Pertama Simic, yang kedua datangin pemain-pemain yang mahal kayak makan Konate, Gajos dan lain-lain. Padahal duitnya Persija ini pas-pasan, ujung-ujungnya apa? Semua pemain kena getahnya, kagak dibayar gajinya. Ya gimana mau main bagus? Sekarang nih gue tanya sama lu, seandainya Persija nih ambil Messi Doro yang gajinya selangit dan juga harganya mahal, apa bisa dia ngangkat Persija sendirian kalau pemain lain akhirnya kagak digaji? Kan nggak mungkin dong si Messi Doro bisa ngangkat Persija sendirian, karena sepak bola itu bukan permainan seorang tapi permainan 11 pemain. Ngerti kagak lu? Makanya kalau mau komen itu jangan asal bacot, jangan lihat Persija yang sekarang tapi kedepannya gimana. Nih gue kasih contoh yang nyata aja deh. Musim ini Persija ini ngotot banget datengin Almeida dari Arema. Alasannya apa? Biar Persija ini lebih gacor di depan, ya kan? Padahal mereka tahu gaji Almeida ini kagak kecil. Ujung-ujungnya apa? Buat bayar Almeida bisa, tapi buat bayar yang lain kagak bisa. Akhirnya apa? Ngap-ngapan kan? Makanya ya gue tegasin ame kalian yang otaknya masih setengah, yang sok ngaku-ngaku jadi Jackmania padahal cuma ikut-ikutan. Gue di sini kagak pernah yang ngejelekin Persija. Gue di sini cuma mengkritik manajemen Persija. Bahkan bukan cuma Persija manajemen yang gue kritik, hampir semua klub gue kritik manajemennya, termasuk Persib Bandung. Bahkan manajemen Persib sampai emosi ame gue gara-gara gue kritik terus. Paham lu pada? Gue di sini nggak pernah jelekin Persija. Kalau lu kagak ngerti masalah ini, nggak usah ikut-ikutan komen, mending diem deh. Timnas U20 di laga pertama friendly match lawan Cina hanya mampu bermain imbang 1-1. Itu pun harus menunggu hingga menit-menit akhir baru bisa menyamakan kedudukan. Cuma di sini kami nggak akan menyoroti hasil, tapi kami akan menyoroti beberapa hal yang kami lihat di laga ini. Yang pertama dari segi mata alias pandangan, Timnas U20 lebih enak dipandang sebab pakai jersey yang memang menjadi ciri khas Indonesia, yakni merah putih. Jadi walaupun cuma sekilas kita melihat udah tahu, oh ini Timnas yang main.
Kami pribadi nggak ngerti sampai sekarang siapa sih orang yang pertama kali menyarankan timnas Indonesia ini pakai merah-merah, ngerusak pemandangan tahu. Udah bukan lihat timnas Indonesia, apalagi jersey yang sekarang ini mirip banget sama jersey timnas Singapura. Ini saya rasa ya, orang yang pertama kali punya ide Indonesia pakai merah-merah ini, dirinya pasti ini fans beratnya Liverpool nih. Yang kedua, di laga ini Indra Syafri agak ngejengkelin juga sih. Dia tahu dia ini deadlock di depan, tapi si kakak ini terus aja dimainin sampai menit ke 80. Kenapa nggak coba dilakukan percepatan pergantian? Kan masih ada Coyonda Manik dan lain-lain. Yang ketiga, di sini kita bisa belajar untuk melawan Asia, Eropa, bahkan dunia. Kita butuh pemain yang berpengalaman. Pemain keturunan saja nggak cukup kalau cuma kualitas B atau C. Kita butuh pemain keturunan yang kualitasnya A. Sebab terlihat ya, meskipun ada beberapa pemain keturunan di timnas U20, tapi hampir nggak terasa bedanya. Yang keempat, kualitas kompetisi. Inilah yang kami bilang, perlu diadakan yang namanya kompetisi usia dini, bukan turnamen. Ingat, EPA itu bukan kompetisi lo ya, tapi turnamen. Cina umur 20 tahunan udah kayak gitu mainnya. Sebab mereka ini udah terbiasa main di sebuah liga, sebuah kompetisi. Jadi saat mereka melawan tim-tim yang selevel atau bahkan di atas mereka, mereka udah nggak kaget lah. Di Indonesia malah punya program sisipkan pemain muda di liga. Ya matilah pemain muda. Contoh nyata aja ya, Iqbal Gwijangge. Dulu Iqbal ini paling menonjol di antara rekan-rekannya. Tapi setelah dia nih direkrut sama Barito Putra dan nggak pernah dimainkan, maka kemampuan Iqbal pun turun jauh. Sekarang bandingkan coba dengan para pemain yang udah reguler di liga seperti Donitri, terus Tony Firmansyah. Cara mainnya beda banget kan? Inilah yang kami pikir harus segera dibenahi oleh PSSI. Jangan cuma menyisipkan pemain muda di klub, tapi buatkan kompetisi di usia muda. Dengan mereka ini sering bermain di kompetisi, mereka akan terbiasa. Gak usah cuma latihan aja, sebab kompetisi itu membangun karakter. Ini mah giliran pemain timnas loyo ngoceh-ngoceh sama klub. Ya cari solusi itu yang bagus gitu loh. Entahlah, liar PSSI. Sementara itu, setelah dikritik sana-sini soal rumput GBK, Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara. Ya, seperti biasalah, tipikal orang Indonesia, kayak kebo di sawah. Ya iyalah kayak kebo di sawah, dijepret dulu, dicambuk dulu, baru jalan. Di Indonesia mah harus dihujat dulu, harus dikritik dulu, baru dibenahi. Lah kemarin-kemarin sebelum dipakai PSSI ngapain aja? Kenapa nggak dicek dulu kondisi lapangan? BTW, siapa sih Esko PSSI yang ngurusin hal ini? Dia adalah Eko Setiawan sebagai Ketua Komite Sepak Bola PSSI yang bekerja sama dengan manajer timnas dan Ketua BTN. Tugas Eko sebagai Ketua Komite Sepak Bola salah satunya adalah memastikan sepak bola itu aman dan baik dan bisa berjalan, baik itu kompetisi maupun timnas. Eko ini kerjasamanya dengan manajer timnas dan BTN dalam hal venue yang akan dipakai oleh timnas. Berarti di sini ada 3 orang yang bertanggung jawab. Pertama, Eko sebagai Ketua Komite Sepak Bola Indonesia. Kedua adalah Endri Erawan sebagai manajer timnas dan Sumarji sebagai ketua BTN. Ngapain aja kalian? Kalau cuma nyalahin pengelola GBK ya nggak bisa. Sebab pengelola GBK ini kan bukan PNS dan nggak digaji sama pemerintah. Mereka dapat duit itu, dapat gaji itu kalau ada yang nyewa stadion. Jadi wajar kalau rumput ini nggak dibenahin. Karena yang nyewa stadion itu bukan cuma sepak bola. Ya harusnya PSSI yang turun tangan 2 bulan sebelum ada acara. Cek dong. Coba pastikan sebelum ini dipakai stadion akan dipakai hal lain apa enggak, dan kalau dipakai hal lain bisa diberesin apa enggak. Jangan ini mah giliran disentil baru jalan. Ada piye iki PSSI. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari Komdis PSSI mengeluarkan sanksi untuk kiper PSS Sleman Anthony Pintus karena lakukan acungkan jari tengah pada penonton. Coba kalau tim yang dibenci Komdis itu yang lakuin ini, nggak usah nunggu seminggu, 1 hari pun langsung keluar tuh sanksi.
Sorry ya buat yang otaknya masih underestimate, kalian harus lebih banyak buka wawasan. Jangan cuma bisa bilang, alah nyalahin Komdis mulu, mentang-mentang ketua Komdisnya itu dari klub anu. Ini nih yang otaknya kudu dicuci nih. Sekarang kalau aneh balikin ya, seandainya lu di posisi orang yang dirugiin sama Komdis, apa lu masih akan ngomong kayak gitu? Kan akhirnya timbul pertanyaan sama orang-orang yang komentar kayak gitu, mau sampai kapan sih warga kita ini nutupin yang busuk? Yang busuk dibelain ya hasilnya busuk semua. Jangan suuzon bang, ini bulan puasa. Aneh jelasin ya, yang namanya suuzon itu jangankan bulan puasa, bukan bulan puasa aja udah kagak boleh suuzon. Justru karena ini bulan puasa ya kita sama-sama doakan PSSI dan Komdisnya dikasih hidayah. Kasihan loh anak cucu mereka ini yang bekerja di Komdis dapat penghasilan dari mencurangi orang. 7 turunan loh, nggak bakalan berkah tuh. Persik Kediri musim depan kemungkinan akan pakai 7 pemain asing. Lah kok bisa? Bukan gitu, pemain asing tetap 6, cuma ketambahan Renan Silva. Lah kan Renan Silva udah di Persik. Jadi Renan Silva kabarnya akan ajukan proses naturalisasi secara pribadi ke Kemenlu RI. Katanya sih ini dananya sebagian dari King Arthur. Jadi dengan dinaturalisasinya Renan, otomatis King Arthur bisa menambah pemain asing lagi. Kemarin sudah ada Ramiro Vergonzi dari Persita Tangerang dan kemungkinan akan datang pemain lagi. Nah, kita pun belum tahu nih kapan naturalisasi ini akan dijalankan. Soal pemain asing, mungkin kalian mikirnya ya gak akan mungkin ada yang keluar dari Persik Kediri nih. Tapi kalau tebakan kami pasti ada deh. Mungkin Rohit Chan dan Nascimento kali ya yang keluar. Tapi ini coba tebakan lo ya. Dari PSIS, Chisom Cikatara. Siapa dia? Chisom Elvis Cikatara adalah bomber asal Nigeria berusia 29 tahun yang kabarnya akan jadi pengganti Carlos Fortes di PSIS setelah Joel Kojo kabarnya sulit didapatkan oleh PSIS. Musim ini Chisom tanpa klub usai mengakhiri kontraknya dengan klub Nigeria Albi Warrior. Nah, selain Chisom, PSIS pun kabarnya tengah ajukan pinjaman pada Persipura untuk bisa mendapatkan servis Ramai Rumakik. Adanya kedekatan PSIS dan Persipura disinyalir akan memudahkan langkah PSIS mendapatkan servis Ramai Rumakik. Sebab PSIS pun meminjamkan Brandao Sunemen dan Kevin Rumakik ke Persipura musim lalu. Dari Persib Bandung, calon pemain muda terbaik Liga 1 milik PSM Makassar, Dafas Salman, dikabarkan tengah dibidik oleh tim Persib Bandung. Pemain kelahiran Tasikmalaya 21 tahun ini memang tampil impresif bersama tim Juku Eja musim ini. Jadi wajar jika selain Persib banyak tim-tim Liga 1 yang meminati talenta bertinggi tubuh 180 cm ini. Cuma kalau ke Persib kayaknya agak mustahil deh bisa mendapatkan Dava. Sebab ya kita tahu lah, setiap pemain yang masuk ke PSM itu pasti ada dalam klausul kontraknya yang tertulis jika pemain boleh keluar dari PSM jika habis kontrak atau memutuskan kontrak atau diputus kontrak, tapi tidak boleh ke Persib. Jika sudah keluar dari PSM haruslah ke klub lain dulu baru boleh ke Persib. Pemain terakhir yang bisa masuk ke Persib langsung dari PSM itu adalah Zulham Zamrun di 2014, sebab waktu itu Zulham dipinjamkan ke Persib. Nah, karena kasus Zulham inilah yang membuat PSM akhirnya membuat sebuah tulisan di klausul kontraknya jika pemain PSM dilarang ke Persib hingga ke klub lain dulu. Tapi ya itu kan dulu waktu masih Munafri Arifudin bosnya, yang nggak tahu juga kalau sekarang udah Sadikin Aksa.